Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membahas mengenai tugas dan wewenang penuntut umum. Sebelumnya, perkenalkan, di sini ada Tamara Devisa Putri, Hikmatun Nazilah, dan Salsabila. Langsung saja ke materi. Yang pertama akan dibahas mengenai tugas dan wewenang penuntut umum oleh Mbak Hikmatun Nazilah. Yang kedua, penyusunan dakwaan yang akan dibacakan oleh Mas Salsabila. Dan yang terakhir, pelimpahan berkas perkara ke pengadilan yang akan dibacakan oleh saya. Baik, terima kasih kepada moderator. Memasuki subbab yang pertama, yaitu membahas mengenai tugas dan wewenang penuntut umum. Sebelumnya kita harus ketahui dulu apa sih itu yang dimaksud dengan apa sih itu yang dinamakan penuntut umum. Jadi, pengertian penuntut umum itu secara substansial pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dibedakan pengertian antara jaksa dan penuntut umum. Ketentuan bab 1 tentang ketentuan umum pasal 1 angka 6 KUHP, bab 1 bagian pertama pasal 1 angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menegaskan bahwa jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kemudian yang dimaksud dari penuntut umum sendiri adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan melaksanakan penetapan hakim. Dari batasan tersebut di atas, dapat disebutkan bahwa pengertian jaksa berkorelasi dengan aspek jabatan atau pejabat fungsional, sedangkan pengertian penuntut umum berkorelasi dengan aspek fungsi dalam melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim di depan persidangan. Selaku lembaga yang menjalankan fungsi penuntutan, berdasarkan ketentuan pasal 14 KUHP, pasal 30 ayat 1 huruf A, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, penuntut umum mempunyai tugas dan kewenangan dalam proses pidana sebagai berikut. Yang pertama yaitu penuntut umum memiliki tugas dan wewenang untuk menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu. Yang kedua itu memiliki tugas untuk mengadakan prapenutupan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat 3 dan ayat 4 dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik. Kemudian, penuntut umum juga bertugas untuk memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan ke pengadilan. Dan penuntut umum bertugas untuk membuat surat dakwaan, melimpahkan perkara ke pengadilan, dan bertugas menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan disertai surat panggilan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan. Kemudian tugas dari penuntut umum juga bertugas melakukan penuntutan, melakukan penutupan perkara demi kepentingan hukum, dan mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini. Kemudian yang terakhir yaitu memiliki kewenangan untuk melaksanakan penetapan hakim. Terima kasih. Semoga dapat dipahami. Kemudian saya serahkan kembali kepada moderator. Kemudian lanjut pada pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai penyusunan dakwaan. Tadi sudah disampaikan mengenai tugas dan wewenang penuntut umum. Sekarang
Yang dimaksud penyusunan dakwaan adalah seperti yang tertera dalam Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia tentang pembuatan surat dakwaan. Menurut hasil eksaminasi perkara, terutama perkara-perkara yang diputus bebas atau dilepas dari segala tuntutan hukum, dan hasil pembahasan permasalahan surat dakwaan dalam rapat kerja Kejaksaan tahun 1993. Jaksa penuntut umum perlu menyadari bahwa surat dakwaan merupakan mahkota baginya yang harus dijaga dan dipertahankan secara mantap. Surat dakwaan merupakan langkah awal dalam sebuah proses di dalam pengadilan. Adapun mengenai fungsi surat dakwaan, ditinjau dari berbagai kepentingan dan yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara pidana, maka fungsi surat dakwaan dapat dikategorikan menjadi 3. Yang pertama, bagi pengadilan atau hakim, surat dakwaan merupakan dasar dan sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan. Yang kedua, bagi penuntut umum, surat dakwaan merupakan dasar pembuktian atau analisis yuridis, tuntutan pidana dan penggunaan upaya hukum. Kemudian yang ketiga, bagi terdakwa atau penasihat hukum, surat dakwaan merupakan dasar untuk mempersiapkan pembelaan. Kemudian dasar-dasar pembuatan surat dakwaan. Yang pertama, penuntut umum mempunyai wewenang membuat surat dakwaan sesuai dalam pasal 14 huruf D dalam KUHP. Nomor 2, penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili. Kemudian yang ketiga, pembuatan surat dakwaan dilakukan oleh penuntut umum bila ia berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan. Selanjutnya mengenai syarat-syarat surat dakwaan. Dalam pasal 143 nomor 2 KUHP menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan surat dakwaan, yaitu A. Surat dakwaan harus dibubuhi tanggal dan tanda tangan penuntut umum pembuat surat dakwaan. Yang kedua, surat dakwaan harus membuat secara lengkap identitas terdakwa yang meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai penyusunan dakwaan. Oke, selanjutnya subbab yang ketiga yaitu pelimpahan berkas perkara ke pengadilan. Pemeriksaan perkara menurut KUHP tentang tata cara pelimpahan perkara. Pemeriksaan secara singkat yaitu ada 2. Untuk yang pertama, acara pemeriksaan perkara menurut KUHP bab 16 membedakan acara pemeriksaan perkara di bidang pengadilan negeri. Perbedaan tata cara pemeriksaan ini ditinjau dari segi jenis tindak pidana yang diadili pada suatu segi, yaitu segi mudah atau sulitnya pembuktian perkara yang bersangkutan pada pihak lain. Untuk yang kedua, tata cara pelimpahan perkara dalam acara pemeriksaan singkat yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 pada pasal 203 dan 204. Untuk pelimpahan berkas perkara ke pengadilan negeri dapat dilakukan jika berkas perkara telah terpenuhi, telah lengkap secara formal maupun material.
Adapun berkas formal meliputi 1. Identitas lengkap tersangka. Yang kedua, surat izin ketua pengadilan negeri setempat jika dilakukan penggeledahan atau penyitaan. Yang ketiga, surat izin khusus ketua pengadilan negeri setempat apabila dilakukan pemeriksaan surat. Yang keempat, surat pengaduan jika perkara tersebut adalah delik aduan. Yang kelima, penyidik atau penyidik pembantu harus memenuhi persyaratan sesuai pasal 2 ayat 1, 2, dan pasal 3 ayat 1, 2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1983 Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M.05.PW07.04 Tahun 1984. Dan yang terakhir, pembuatan berita acara. Kemudian yang kedua, berkas material, yaitu meliputi alat-alat bukti sebagaimana telah diatur dalam pasal 183, 184 KUHP dan uraian-uraian secara cermat, lengkap, jelas mengenai tindak pidana yang disangkakan dengan menyebut tentang locus delicti dan tempus delicti. Kemudian, ketika semua berkasnya telah lengkap, jaksa penuntut umum membuat surat dakwaan. Setelah itu, bisa dilimpahkan ke pengadilan negeri setempat. Itu ya cara-caranya. Syarat-syarat untuk melimpahkan berkas perkara ke pengadilan negeri. Baiklah, sekian sedikit pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan di kolom komentar di bawah. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.